Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syahsin dza su'ab fatutamamu. Anak-anak, untuk pengajian hari ini marilah kita buka halaman 59. Halaman 59. Jauh. Halaman 59. Sudah? Kita baca baitnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talub li'il min summalak binhul waro azim kala marrabbi wato hurtu samu wa talub li'il min summalak binhul waro azim kala marrabbi wato hurtu samu wa talub li'il min summalak. Ayo. Binhul waro azim kalamar rabb biwado hurtu somu wa talub li'il min summalak binhul waro azim kalamar rabbi wado hurtu somu. Ayo bersama. Wa talub li'il min summalak binhul waro azim kalamar rabbi wado hurtu samu. Ayo. Wa talub li'il azim kalamar rabbi wado hurtu samu. Lagi. Wa talub li'il min summalak azim kalamar wa talub. Ayo wa talub lanyu priya sira. Nyuprih itu golek, golek itu mencari. Ayo wa talub lanyu priya sira li ilmin marang ilmu. Marang itu menyang kepada atau menyang ilmu. Li ilmin
Ayo muni li ilmin, menyang ilmu. Ulang lagi, wa tulub lan nyupriya sira li ilmin, maring ilmu, menyang ilmu. Wa tulub lan nyupriya sira li ilmin, menyang ilmu. Jadi dalam kalimat yang telah kita baca, bagian iman yang nomor 17 ialah orang iman harus mencari ilmu. Harus mencari ilmu. Mencari ilmu bagi orang iman ada batasnya enggak? Tidak ada minal mahdi ilal lahdi. Sejak dari ayunan sampai masuk ke liang lahat. Sejak dari ayunan sampai masuk ke liang lahat. Sekalipun mencari ilmu itu ke tempat yang amat sangat jauh, sampai digambarkan oleh Nabi, carilah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Arab dengan Cina itu jaraknya amat sangat jauh. Namun demikian, seandainya di Arab tidak ada guru yang memberikan pelajaran ilmu, maka perlu juga orang Arab mencari ilmu ke luar negeri, sampai ke negeri Arab. Ini gambaran watlub li ilmin. Diperkuat dengan sabda Nabi, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu amat sangat fardu bagi sekalian orang iman, muslim, mukmin, orang yang Islam, pria maupun wanita. Ini adalah watlub li ilmin. Ayo terus. Summalaqinhu, nuli mulango sira ing ilmu. Ini menurut tulisan yang ada, kita ikuti bacaan itu. Tapi kalau kita mau meneliti, ini kurang temenan, kurang kalimat temenan. Jadi kalau kita mau meneliti, oh enggak, sudah betul. Summalaqinhu, mongko nuli mulang sira ing ilmu. Mulang ning ilmu alwaru ing menungso, alwaru ing menungso. Ulang lagi, summalaqinhu, nuli mulang sira ing ilmu. Mulang ning ilmu alwaru ing menungso. Kalau tadi cabang iman yang nomor 17 adalah mencari ilmu. Orang mencari ilmu dengan aturan yang pertama, memahami ilmu itu. Yang kedua, menghafalkan ilmu itu. Yang ketiga, mengamalkan ilmu itu. Kalau sudah faham, hafal, amal,
Kita ningkat yang keempat ialah mulang ilmu. Apa? Membabar gelar ilmu. Menyampaikan ilmu itu kepada mereka yang membutuhkan ilmu. Ini kewajiban bagi setiap orang yang iman kepada Allah sebagai cabang iman yang nomor 8. Yang nomor 8. Yang nomor 8. Yang nomor 17 tadi apa? Mencari ilmu. Yang nomor 18 bukan mengamalkan, menyampaikan ilmu kepada al-waro. Al-waro itu siapa ya? Sekalian para manusia. Bahkan menurut istimewanya para waliullah, bahkan sampai kepada jin. Ada kiai-kiai yang mempunyai santri jin. Ya santri jinnya ya diberi pelajaran ngaji seperti sampean-sampean ini. Ini cabang ilmu yang nomor 8. Cabang ilmu yang nomor 8. Ayo terus. Azim ngagungno sira. Azim ngagungno sira. Kalamar Rabbi ing dawuhe pangeran. Kalamar Rabbi ing dawuhe pangeran. Ulang. Azim ngagungno sira. Ayo kalamar Rabbi ing dawuhe pangeran. Yang nomor 17 tadi, setiap orang iman mukmin harus diwajibkan mencari ilmu. Yang nomor 18, setiap orang iman yang telah mempunyai ilmu harus menyampaikan ilmunya kepada sekalian manusia. Yang nomor 19, azim kalamar Rabbi, mengagungkan firman dawuh pangeran. Allah berfirman di dalam kitab. Firman Allah kepada Nabi Musa, kitabnya disebut kitab apa? Kitab tahu. Firman Allah kepada Nabi Dawud, kitabnya disebut kitab. Firman Allah kepada Nabi Isa, kitabnya disebut. Firman Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi agung adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Kitab Allah ini wajib kita agungkan. Kitab-kitab Allah ini wajib kita agungkan. Cara mengagungkan, nomor 1 mempelajari, nomor 2 mengamalkan. Mempelajari sekaligus mempelajari isi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Bahkan saking mulyone, saking agungnya kitab Al-Quran, kalau dibacakan kepada kamu sekalian, kita harus memperhatikan dengan kesungguhan. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Orang mendengarkan Quran dengan kesungguhan, memperhatikan dengan cara yang sempurna, akan mendapatkan pahala dan akan disayang oleh Allah Subhanahu. Kita ulang. Cabang iman yang nomor 19 adalah mengagungkan firman Tuhan, mengagungkan firman Allah, mengagungkan firman Allah. Jadi tidak boleh kita bermain-main, mempermainkan ayat-ayat Allah.
sedikit. Dulu sewaktu saya masih kecil, ini tidak boleh ditiru. Banyak orang meniru-niru bacaan Al-Quran yang sebetulnya hanya bermain saja. Tapi kalau meniru-niru bacaan Al-Quran hanya bermain dan yang dibaca itu bukan dari bagian Al-Quran, tidak masalah. Tapi kalau nanti kita kurang hati-hati bisa terjerumus ke dosa besar. Kalau kita mempermainkan ayat-ayatnya Allah. Kalau yang dibaca itu hanya menyerupai ayat saja tidak apa-apa. Tapi kalau kita membaca ayat Allah untuk permainan adalah bisa terjerumus dosa besar. Apa? Dosa besar. Contohnya begini. Dulu itu banyak orang, belum banyak santri seperti sekarang. Ada orang baca Quran ditirukan tapi untuk penghinaan. Contohnya begini. Su'su'in surufan jitu bima waraq. Kayak lagu Quran itu. Kalau niatnya hanya sekedar main-main saja tidak apa-apa. Tapi kalau ada niatan merendahkan nilai firman Allah, nilai kalam Tuhan, nilai sabda Allah, orang itu bisa terjerumus pada dosa. Banyak ayat-ayat Quran seperti godong jati kasabe, seperti tabat yada abil lahabi wa tabe, tutupan aja godong jati kasabe. Ini tidak boleh. Kalau dia membaca seperti itu niatnya menghina Al-Quran, dosa. Tapi kalau hanya bermain dan yang dibaca itu bukan dari ayat-ayat Quran, tidak dosa. Su'su'in, jadi su'su'an, isu-isuan. Sarapan ki mangan. Jitu wajik pitu, bima serabine limo. Warak ya mesti warak. Wong serabi pitu, serabi limo karo wajik pitu ora warak wetenge sak pira. Nah, terus dibuat permainan anak-anak. Su'su'in surufan jitu bima warak. Kayak Quran. Tapi kalau niatnya menghina Al-Quran bisa dosa. Tapi kalau hanya melakukan lagu sebagai permainan saja, tidak ada niatan untuk merendahkan kalam firman Allah, tidak dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Faham ya? Alhamdulillah. Ayo terus. Wadhur. Ayo wadhur. Lan suciya sira. Wadhur. Lan suciya sira. Tu'samu. Mongko den reksa sira. Tu'samu. Mongko direksa sira. Wadhur tu'samu. Wadhur tu'samu. Wadhur tu'samu ini perintah dari Allah agar kita mensucikan diri. Kalau kita mensucikan diri, Allah akan memberi penjagaan kepada kita. Allah akan memelihara lahir batin pada kita. Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Apa saja yang dinamakan suci. Wadhur tu'samu ini banyak sekali. Kalau kita sedang hadas kecil, cara mensucikan diri kita dengan wudu. Ngerti wudu ya? Sebagian dari mensucikan diri yang diperintahkan Allah adalah wudu. Firman Allah dalam Al-Quranul Karim, wa idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain.
Jadi kita diperintah untuk mensuci diri. Kalau hadas kecil cukup dengan kalau hadas kecil apa? Tapi kalau hadas besar mandi. Kalau hadas besar mensuci diri. Kalau kita sedang beol, iya, ada kan? Harus mensuci diri dengan istinja. Istinja itu apa? Ya cebok. Ya, betul. Istinja itu cebok. Tapi cebok menurut agama boleh menggunakan air, boleh menggunakan sesuatu yang bisa membersihkan seperti tisu. Boleh. Sugih apa ndak? Nek sugih duit ora usah cebok kangge air, golek tisu ae sing akeh. Boleh dengan batu, boleh. Nah, nek mbok gosoki batu terus ya merempul no. Jadi Allah mensyariatkan, memberikan aturan kepada kita orang-orang yang beriman kepadanya, antara lain kita diperintah untuk mensuci diri. Mensuci diri kalau syariat yang disebut hadas kecil harus kalau hadas besar harus mandi. Kalau kita sedang BAB, BAK, buang air kecil, cukup dengan istinja, cebok. Dan kalau kebetulan kita kena najis itu suatu yang dilarang untuk dibawa sholat. Kalau kita sholat membawa najis, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja najis itu? Ya bisa anjing, ya bisa babi, ya bisa bangkai, ya bisa darah, ya bisa kotoran kewan, kotoran manusia, bisa kita muntah, bisa apa saja, banyak, termasuk minuman keras. Ini najis, harus kita sucikan dari diri kita, terutama waktu sholat. Ayo, wadhur tu'samu, ayo, wadhur lan suciyo siro tu'samu mongko den reksa siro. Wadhur tu'samu, kalau kamu mau mensuci diri, kamu akan dijaga oleh Allah, terutama iblis setan, terutama makhluk halus yang merusakkan perbuatan-perbuatan baik kita dengan usaha mereka, setan atau iblis itu, agar kita meninggalkan ibadah yang bersih, maka kita akan mudah diganggu kalau tidak akan diganggu oleh iblis. Tapi kalau kita mau mensuci diri dari hadas, mensuci diri dari najis, mensuci pakaian kita waktu sholat, maka kita akan dijaga, dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah. Dengan kesimpulan terakhir, pengajian pada saat ini, cabang iman yang dinazamkan pada satu bait ini ada 4 bagian. Nomor 1 adalah sebagai nomor 17 mencari. Yang nomor 18 menyebarluaskan atau menyampaikan ilmu. Yang nomor 19 mengagungkan firman Allah. Yang nomor 20 bersuci. Alhamdulillah.
lillah. Ayo kita baca nazamnya. Wa talab li ilmin summa laqinhul wara azim kala marrabbi wa hurtu samulang Alhamdulillah, mudah-mudahan ngaji kita saat ini sebagian dari ilmu yang manfaat. Yang akan membawa kemuliaan kita dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang manfaat kita menjadi orang yang termasuk ahli surga, selamat dari neraka Allah. Dan mudah-mudahan anak-anak kelak menjadi anak yang mendapatkan bagian di dalam kehidupan dunia baik, di dalam kehidupan akhirat baik, terhindar, terpelihara dari siksa api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.